Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan Waalaikumsalam ini warahmatullahi. kami dari kelompok 5 ya akan mempresentasikan tentang etika bisnis terhadap kegiatan produksi dan pemasaran. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Nafa Al-Haq selaku moderator dan ada teman-teman yang lainnya. Yang pertama ada Muhammad Fasya, Pipit Herianto, Rian Tiano, Diva Andini, Tria Ayuni, dan Galih Wijaya. Baik, langsung aja kita langsung masuk ke materinya, pembahasan materi. Yang pertama, pengertian etika produksi yang akan disampaikan oleh Muhammad Fasya. Untuk waktu dan kesempatan, saya persilakan. Baik. Pengertian etika produksi. Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan masalah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Adapun tujuan produksi, yang pertama memperbanyak jumlah barang, yang kedua menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, yang ketiga memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban, yang keempat mengganti barang-barang yang rusak atau habis, yang kelima memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga, yang keenam memenuhi pasar internasional. Dan yang ketujuh, untuk meningkatkan kemakmuran. ya. Selanjutnya, pentingnya etika produksi yang akan disampaikan oleh Saudara Pipit. Silakan. Pentingnya etika produksi. Dalam proses produksi, sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Dalam upaya untuk memperoleh keuntungan, pasti mereka akan melakukan banyak hal untuk memperolehnya. Termasuk mereka bisa melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan konsumen. Padahal konsumen dan produsen bekerja sama. Tanpa konsumen, produsen tidak akan berdaya. Seharusnya produsen memberi perhatian dan menjaga konsumen sebagai tanda terima kasih telah membeli barang atau menggunakan jasa yang mereka tawarkan. Namun banyak produsen yang tidak menjalankan hal ini. Produsen lebih mementingkan laba. Seperti banyaknya kasus-kasus yang akhirnya mengancam keselamatan konsumen karena dalam produksi, produsen tidak memperhatikan hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada konsumen. Bahkan konsumen ditipu, konsumen ditawarkan hal-hal yang mereka butuhkan, tapi pada kenyataannya mereka tidak mendapat apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak memperoleh sesuai dengan apa yang ditawarkan. Selanjutnya ada pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen yang akan dijelaskan oleh Rian Tiano. Pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Hubungan antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual dan kewajiban moral perusahaan pada konsumen adalah seperti yang diberikan dalam hubungan kontraktual. Baik, selanjutnya langsung ada slide selanjutnya dijelaskan oleh Agali. Baik. Untuk yang bagian kewajiban, untuk yang bagian pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Satu, kewajiban untuk memenuhi. Kewajiban untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan perusahaan, yang mendorong konsumen untuk membuat kontrak dengan sukarela dan membentuk pemahaman konsumen tentang apa yang disetujui akan dibelinya. Jadi pihak penjual berkewajiban
memenuhi klaim yang dibuatnya tentang produk yang dijual. Tidak seperti kewajiban untuk memenuhi. Jadi kalau misalkan untuk diibaratkan atau dicontohkan, ketika kita mengibaratkannya di perusahaan, adanya sistem misalkan kontrak, kita menyetujui, itu yang disebut mematuhi. Dan untuk yang bagian penjualan, misalkan kita ke tos serba, adanya harga yang akan kita beli, dan itu disebut mematuhi juga. Dan untuk yang nomor kedua, kewajiban untuk mengungkapkan. Penjual yang akan membuat perjanjian dengan konsumen untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang akan dibeli konsumen dan apa saja syarat penjualannya. Ini berarti bahwa penjual berkewajiban memberikan semua fakta pada konsumen tentang produk tersebut yang dianggap berpengaruh kepada keputusan konsumen untuk membeli. Jadi, kewajiban untuk mengungkapkan itu adalah ketika kita membeli, bahwa kita transparan. Maksudnya itu ketika harga apel itu berapa, kita langsung ditanyakan harganya 5.000, misalkan seperti itu. Untuk yang nomor 3, kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah. Penjual harus menggambarkan produk yang ia tawarkan dengan benar. Ia harus membangun pemahaman yang sama tentang barang yang ia tawarkan di pikiran konsumen, sebagaimana barang tersebut adanya. Jangan sampai terjadi kesalahannya. Jadi contohnya itu, ketika kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah, misalkan kita membeli durian, yang kita tawarkan itu manis. Oh, ini harganya duriannya manis. Tapi ketika dibeli tidak sesuai gambaran. Oh, alpukat ini bagus, tapi ketika dibeli tidak sesuai dengan kenyataan. Dan untuk nomor 4, kewajiban untuk tidak memaksa. Penjual berkewajiban untuk tidak memanfaatkan keadaan emosional yang mungkin mendorong pembeli untuk bertindak secara irasional dan bertentangan dengan kepentingannya. Tidak memanfaatkan ketidaktahuan, ketidakdewasaan, kebodohan, atau faktor lain yang mengurangi atau menghapuskan kemampuan pembeli untuk menetapkan pilihan secara bebas. Yakni seperti terus-menerus menawarkan harga, misalkan untuk diborong atau gimana. Lanjut, untuk terdapat 3 hal penting yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam berbisnis, yaitu 1, transparan. Jadi transparan itu terbuka ketika kita membeli sesuatu. Kedua, kejujuran. Kejujuran itu aspek kritis terbesar dalam etika bisnis. Pemberian label yang salah atau tidak lengkap, harga yang membingungkan, dapat merugikan konsumen. Dan kejujuran pun itu akan berimbas baik untuk kedepannya. Yang ketiga, kerendahan hati. Perusahaan harus mencegah untuk menggunakan kekuatan atau uangnya untuk mengamankan posisinya. Sekian. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Diva. Silakan Diva. Pengertian etika pemasaran. Etika pemasaran berkaitan dengan prinsip-prinsip moral di balik operasi dan regulasi pemasaran. Tanggung jawab sosial seorang manajer pemasaran meliputi pengembangan program pemasaran dan meningkatkan kesadaran dan penerimaan ide-ide dan praktek-praktek sosial. Ruang lingkup etika pemasaran. Yang pertama, manajer pemasaran harus menerima tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. Yang kedua, manajer pemasaran harus memahami diri dari sengaja merugikan, mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan, dan akurat mewakili diri mereka sendiri, perusahaan mereka, dan merek mereka. Dan yang terakhir, ketiga, manajer pemasaran harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa pilihan dan tindakan mereka melayani kepentingan terbaik dari semua pelanggan, organisasi, dan masyarakat terkait. Baik, terima kasih Saudari Diva. Dan selanjutnya ada slide langkah-langkah menerapkan etika pemasaran yang akan dipaparkan oleh Saudari Tria. Baik, terima kasih. Selanjutnya, langkah-langkah menerapkan etika pemasaran.
1. Mempromosikan etika dalam tahap perencanaan. Untuk memasukkan etika ke dalam tahap perencanaan, misi perusahaan harus didefinisikan dalam hal melayani pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka daripada tujuan perusahaan sentris, seperti membuat uang paling banyak. Faktor yang paling penting dalam mempromosikan etika selama fase perencanaan mendefinisikan visi perusahaan. Yang kedua, mempromosikan etika dalam implementasi. Tahap implementasi melibatkan menempatkan strategi pemasaran dalam tindakan dengan menggunakan bauran pemasaran, harga, promosi, produk, dan tempat. Contohnya dari segi harga, praktik yang tidak etis dapat mencakup persekongkolan tender atau predatory pricing. Selanjutnya, mempromosikan etika dalam tahap kontrol. Salah satu metode untuk mempromosikan perilaku etis dalam tahap kontrol adalah untuk berhati-hati terhadap invasi privasi sementara mendapatkan data. Pemasar harus menghormati hak-hak pelanggan mereka untuk anonimitas atau bahkan untuk tidak berpartisipasi. Selanjutnya, hal-hal tidak sesuai dengan etika pemasaran. Yang pertama, menutupi kelemahan produk. Kedua, melebih-lebihkan kemampuan produk. Ketiga, memanipulasi perasaan konsumen. Keempat, tidak menyampaikan informasi dengan benar. Dan terakhir, mengecoh konsumen dengan meniru fitur produk lain. Baik, teman-teman, terima kasih atas penyampaian dan pemaparannya yang luar biasa. Adapun kesimpulan dari materi pada saat ini yaitu etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Adapun etika pemasaran berkaitan dengan prinsip-prinsip moral di balik operasi dan regulasi pemasaran. Tanggung jawab sosial seseorang manajer pemasaran meliputi pengembangan program pemasaran dan meningkatkan kesadaran dan penerimaan ide-ide dan praktek-praktek sosial. Jadi dapat ditarik garis besarnya dari pengertian etika produksi dan etika pemasaran, yaitu bahwa semua hal baik dalam produksi dan pemasaran memiliki aturan yang jelas dan tidak boleh menyalahi aturan. Sebab segala sesuatu di negara ini telah diatur oleh undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan perusahaan itu sendiri. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman kelompok 5 atas pemaparan dan penyampaiannya. Terima kasih juga buat teman-teman kelas yang sudah menyimak. Dan apabila ada kurang paham ataupun ada yang ingin didiskusikan, boleh kita diskusikan dalam grup WA yang sudah disediakan oleh dosen kita, Pak Luki. Mohon maaf apabila ada kesalahan mutlak dari kami, kelompok 5, dan kebenaran jelas datangnya dari Allah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.